Halo YouTube, selamat datang di LC Joe. LC Joe membahas tentang seputaran YouTube, tutorial YouTube, dan juga menjadi YouTuber yang berbahagia. Episode kali ini saya akan membahas tentang algoritma YouTube secara sederhana. Jadi kita akan mengetahui kunci algoritma YouTube secara sederhana. Saya akan menyampaikan 4 hal mengenai algoritma YouTube secara sederhana ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang search bar. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang rekomendasi video. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang algoritma YouTube berdasarkan data. Dan yang keempat, saya akan memberikan tips yang berkaitan dengan kunci algoritma YouTube di video kita. Nah, LC Joe merupakan satu rangkaian tutorial YouTube yang membahas semua hal yang berkaitan dengan YouTube. Oleh karena itu, merupakan rangkaian, maka jangan lupa kalian untuk subscribe, tekan tombol notifikasinya, loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video dari LC Joe dan mendapat semua rangkaian dari video-video tutorial YouTube agar channel kalian sukses. Yuk kita langsung lihat kunci dari algoritma YouTube dari sudut pandang LC Joe, dan kita akan membahasnya secara sederhana. Let's check it out. Nah, kita akan bahas langsung tentang kunci algoritma di video YouTube. Yang pertama adalah search bar. Nah, sebagai seorang konten kreator, kita tentunya mengharapkan bahwa video kita akan muncul di pencarian YouTube. Itu yang pertama. Tugas algoritma adalah menghubungkan antara penonton dengan video yang relevan. Nah, di situ algoritma bekerja sebagai pengantara atau penghubung dari penonton tersebut. Nah, salah satunya melalui search bar. Bagaimana si algoritma ini mengkonekkan video tersebut melalui search bar? Itu yang pertama. Yang kedua adalah kolom rekomendasi. Tugas utama dari algoritma YouTube adalah mengkonekkan, menghubungkan antara pencari video dengan video yang tersedia yang relevan. Nah, melalui apa? Melalui rekomendasi. Di YouTube ada 4 tempat untuk rekomendasi, atau algoritma YouTube menyampaikan rekomendasi di 4 tempat. Yang pertama, kalau kalian melihat dari PC atau laptop, maka rekomendasi dari video akan muncul di sebelah kanan. Ya, di sebelah kanan ketika kalian nonton sebuah video, maka di sebelah kanan akan ada beberapa kolom untuk rekomendasi video. Itu ya tempat yang pertama. Tempat yang kedua, ketika kalian nonton untuk sebuah video dan kemudian muncul video yang lain, maka itu adalah rekomendasi dari algoritma YouTube. Kalian nonton sebuah video selesai, kemudian muncul ada video lain. Misalkan kalian tonton sebuah video memancing A dari channel A, maka setelah selesai kemudian muncul lagi video rekomendasi yang lain tentang memancing juga, tetapi dari channel lain. Itu tempat yang kedua. Tempat yang ketiga, kalau kalian menggunakan handphone seperti ini, maka akan muncul di bagian bawah, ya, ke bawah atau ke atas. Kalian scroll, maka dia akan muncul rekomendasinya seperti itu. Nah, yang keempat itu akan muncul di home screen. Rekomendasi video bisa muncul di home screen kita, baik di PC maupun di handphone. Nah, ketika video itu muncul di home screen, maka sudah dipastikan itu video top markotop. Nah, bagaimana kita melihat sebagai seorang kreator tentang hal ini? Nah, survei membuktikan bahwa 70%, sekali lagi 70% dari video yang ditonton adalah berasal dari rekomendasi YouTube. Nah, artinya algoritma merekomendasikan video itu sebanyak 70%. 30% lainnya dari macam-macam, dari pencarian YouTube, dari eksternal, dan dari yang lain-lain. Kita tidak tahu dari mana source-nya, tapi yang jelas 70%. Nah, sebagai YouTuber, kita tentu mau dong menjadi bagian yang 70% tersebut. Nah, bagaimana caranya? Yang ketiga, saya akan menyampaikan caranya agar kita menjadi 70% dari orang-orang atau dari YouTuber yang direkomendasikan oleh algoritma YouTube. Cara yang ketiga adalah dengan algoritma. Algoritma bekerja berdasarkan data. Data apa saja yang diulik oleh algoritma ini untuk disajikan kepada penonton? Yang pertama adalah audience retention. Nah, hati-hati dengan audience retention. Ketika audience retention kita rendah, maka algoritma pun akan menilai bahwa video kita ini kurang bagus. So, sangat penting. Misalkan video kalian 10 menit dan audience retentionnya hanya 2 atau 3 menit, maka itu terhitung rendah. Nah,
Kalau algoritma menyatakan bahwa audience retention-nya lebih dari 50, maka itu average good. Ya, jadi kita memungkinkan, kita ada kesempatan untuk tampil di kolom rekomendasi maupun di kolom search bar. Itu yang pertama, audience retention. Yang kedua adalah watch time. Watch time adalah waktu tonton yang dimiliki oleh sebuah video. Ini rangkaian dalam bentuk menit maupun dalam bentuk jam. Jadi kumpulan dari viewers yang telah menonton video kalian, ada berapa menit, ada berapa jam. Di situ sangat diperhitungkan oleh algoritma agar algoritma ini bisa mengenali dan juga merekomendasikan video kalian. Yang ketiga, engagement. Apa itu engagement? Engagement adalah keterlibatan. Jadi keterlibatan dari penonton tersebut untuk berkomentar, untuk memberikan like maupun dislike, itu akan dihitung oleh algoritma. Jadi hati-hati dengan data yang diminta oleh algoritma YouTube dalam hal ini agar video kita bisa direkomendasikan di kolom rekomendasi. Itu yang nomor 3. Kemudian yang keempat adalah tips dari saya bagaimana supaya kita merangsang, dalam hari ini merangsang algoritma YouTube agar algoritma YouTube ini bisa merekomendasikan video kita sehingga banyak ditonton dan video kita bisa meledak. Yang pertama, jangan menyerah untuk tetap konsisten membuat video, karena melalui video pastinya algoritma akan membaca bagian-bagian dari video kita, data dari video kita. So konsisten. Kalau kalian 3 hari sekali membuat video, buatlah 3 kali seminggu. Ya, buat 3 kali seminggu video. Oke, harus dalam bentuk konsisten. Yang kedua adalah fokus pada niche. Nah, apa itu niche? Niche sudah saya jelaskan di awal bahwa niche adalah pangsa pasar yang akan kita tuju. Kalau channel kita merupakan channel masakan, maka niche kita adalah masakan. Berhubungan dengan masakan terus akan dipakai sepanjang kita beraktivitas di YouTube. Itu niche kita, fokus pada niche kita. Karena apa? Karena ternyata YouTube atau algoritma YouTube itu bisa menjadi bodoh dan sangat bodoh. Bagaimana caranya? Apa yang terjadi? Nah, ini menarik. Nah, ketika kita tidak fokus pada niche, maka algoritma YouTube tidak bisa mengenali kita sehingga menjadi algoritma yang bodoh. Nah, algoritma hanya akan menjadi pintar ketika algoritma itu akan sesuai dan fokus dengan niche-nya. Niche sangat penting. Ketika channel kalian berisi fotografi dan niche-nya itu fokus sekali, maka akan memudahkan algoritma tersebut untuk menilai, untuk mendata semua data dari video kalian untuk bisa direkomendasikan dan juga untuk bisa ditampilkan di search bar YouTube. Caranya begitu. Jadi jangan pernah mencoba-coba untuk kalian beralih atau tidak fokus pada niche kalian, maka algoritma akan menjadi bodoh dan dia akan mencuekkan kita. Ignore us, I don't care with you, you are so not focused. Kayak gitu modelnya ya. Jadi hati-hati. Kemudian yang ketiga, ya ini untuk setting SEO. Apa itu SEO? Kadang kita sering sekali mendengar kata SEO tetapi tidak paham, tidak tahu artinya apa. SEO adalah Search Engine Optimization. Nah, di dalam SEO ini banyak sekali yang menjadi elemen, tetapi yang menjadi elemen penting adalah yang pertama adalah judul, yang kedua adalah keyword, yang ketiga adalah deskripsi, yang keempat adalah tag, yang kelima adalah thumbnail. Saya telah membahas 3 hal dari data yang diminta algoritma ini untuk bisa menampilkan data yang diminta. Kalian bisa tonton di video ini di channel LG Cho untuk bagaimana mencari keyword. Ini di sini ada, silahkan lihat. Kemudian yang kedua, saya juga telah membuat video tentang bagaimana untuk mencari atau membuat judul yang efektif sehingga bisa meledak, bisa membuat penonton tertarik dan juga algoritma YouTube terulik. Itu saja tips dari saya. Jadi tadi sudah saya sampaikan ada 4 hal. Jangan lupa algoritma ini bisa kita paksa untuk melakukan sesuatu rekomendasi ke video kita. So, sebagai YouTuber pemula, maka kita harus optimis bahwa algoritma ini bisa merekomendasikan video kita dan banyak nantinya penonton akan menonton video kita dan video kita akan menjadi meledak. Sebagai informasi bahwa LG Cho ini merupakan rangkaian tutorial, maka jangan lupa untuk subscribe,
kemudian tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari El Cico, dan rangkaian dari tutorial itu menjadi lengkap, tidak bisa ditonton satu persatu kalau kalian ingin menjadi sukses sebagai seorang YouTuber. Terima kasih telah menonton, tetap berkarya, tebarkan kebaikan, dan salam YouTube.